Berarti tindakan memukul budak itu tindakan bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma ba'du, farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sidang taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ahwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih berkenaan dengan Ahwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'aman yakhdumuhu, yakni hal ihwal Nabi bersama orang-orang yang berkhidmat kepada beliau atau orang-orang yang bekerja kepada beliau. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yarda ayyudrabal khadimu wal mamluku, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak rela bahwasanya dipukul seorang pembantu dan seorang budak. Artinya kapan-kapan terjadi pemukulan kepada seorang pembantu atau kepada seorang budak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meridhoinya. La fi hali hayatihi wa la fi hali mamatihi, tidak dalam keadaan ketika beliau masih hidup, tidak juga dalam keadaan beliau ketika sudah wafat. Tetap beliau tidak ridha. Qala Abu Mas'udin Al-Badri radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, kuntu adribu gulaman li bisauti, saya pernah dulu memukul budak saya dengan cambuk. Pukuli budaknya dengan cambuk. Tidak dijelaskan pada hadis riwayat Imam Muslim ini apa sebabnya. Fasami'tu sautan min khalfi, maka aku mendengar suara dari belakangku. I'lam Aba Mas'ud, ketahuilah wahai Aba Mas'ud. Yang ngomong di belakang, ketahuilah wahai Aba Mas'ud. Falam afhami sauta minal ghadabi, saya tidak begitu ngeh dengan suara tersebut karena saking marahnya saya terhadap budak saya. Ya itu dia. Jadi al-ghadabu awaluhu jununun wa akhiruhu nadamun. Marah itu asal mulanya itu kegilaan dan berakhir dengan penyesalan. Jadi tidak dengar dia, ada orang yang i'lam, ada orang yang mengatakan i'lam ya Aba Mas'ud, ketahuilah wahai Aba Mas'ud. Falamma dana minni idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mendekat orang tersebut ternyata dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi si bos lagi kebukin budaknya, dari belakang datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa yaqulu, tiba-tiba dia berkata, i'lam Aba Mas'ud, i'lam Aba Mas'ud, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, ketahuilah wahai Abu Mas'ud. Bagus sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dengan kata i'lam. Artinya itu ketahuilah, berilmulah engkau. Ya kan? Ada di surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya kan? Berilmulah. Jadi seakan-akan Rasulullah SAW menegur beliau kan bisa dengan kalimat yang lain. Ya, kufa ya Aba Mas'ud, tuqif ya Aba Mas'ud, berhenti
begitu ya, dari pemukulanmu. Ya, Rasulullah SAW beri tanbih, berilmulah engkau wahai Aba Mas'ud. Berarti tindakan memukul budak itu tindakan bodoh, tindakan orang nggak punya ilmu, begitu ya. Qala, berkata Abu Mas'ud Al-Badri, fa alqaitu sawta min yadi, maka aku lepaskan ya apa namanya itu cambuk dari tanganku setelah aku tahu bahwa itu adalah Rasulullah. I'lam Aba Mas'ud, berilmulah engkau wahai Aba Mas'ud, ketahuilah olehmu, annallaha aqdaru alaika minka ala hadzal gulam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih kuasa atas engkau ya, dibandingkan kekuasaanmu terhadap budak ini. Kamu perlakukan budak itu seperti itu. Pencipta, penguasa, pemberi rizki dari budak itu, yakni Allah Subhanahu wa taala, lebih kuasa terhadap dirimu dibandingkan dengan kekuasaanmu terhadap budak itu. Kamu sekarang berbuat kayak begitu bukan karena kamu berkuasa benar-benar. Kamu hanya dititipkan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk sementara ini budak berada di bawah penguasaan kamu. Pemilik kekuasaan yang sesungguhnya siapa? Allah. Abu Mas'ud maupun budaknya di hadapan Allah sama-sama hamba. Begitu. Cuman Allah Subhanahu wa taala hari ini ya, pada saat Rasulullah SAW menyampaikan ini peringatan adalah ya, kekuasaan itu sedang didelegasikan atau dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Mas'ud. Jadi ingat, kekuasaan kamu itu titipan, budak kamu juga titipan, dan Sang Maha Penguasa ya, yang memberi kekuasaan itu jauh lebih berkuasa ketimbang kamu ya. Ini mengingatkan kita pada dasar-dasar daripada amanah ya Pak ya. Segala sesuatu itu pada dasarnya adalah amanah, segala sesuatu itu pada dasarnya adalah titipan, apa aja gitu, apa aja. Cuman memang ketika kita sedang punya cambuk di tangan gitu ya, beda loh rasanya kalau kita lagi sedang punya cambuk di tangan. Siapa aja yang ngeselin kita tuh pengen pecut aja begitu. Nggak kenal bos di sini siapa nih, jebret tuh apa namanya, pergetaran titipan Allah Subhanahu wa taala di tangan kita. Apa aja itu memang yang apa namanya, yang sifatnya titipan Allah dari Allah Subhanahu wa taala tuh, itu bikin di tangan dan di hati kita bergetar. Dititipin muka ganteng, oh beda gayanya, memang gak ganteng ya. Dititipin duit banyak, beda kayaknya sama orang yang duitnya sedikit begitu. Jadi titipan-titipan Allah itu menggelepar di tangan kita, menggelepar di hati kita. Bagaimana menaklukkan ini ya, supaya titipan-titipan itu tidak kita sangka bahwa itu adalah milik mutlak kita ya, bahwa ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. I'lam, berilmulah engkau wahai Aba Mas'ud, dan berilmulah kita semua tentang titipan-titipan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua ya, karena pasti ada pertanggungjawabannya, pasti diminta pertanggungjawabannya. Fakultu, maka aku katakan, kata Abu Mas'ud, la adribu mamlukan ba'dahu abadan, saya tidak akan pernah memukul lagi seorang budak pun sesudah pelajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pelajaran buat kita apa ya? Gak ada budak hari ini, gak ada apa deh, gak ada budak hari ini.
Ya, tapi titipan-titipan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu selalu ada. Selalu ada orang-orang itu yang berada di bawah penguasaan kita, entah itu anak kita, entah itu istri kita, entah itu anak buah kita di tempat kerja kita atau apalah. Ya, semuanya adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mana kita harus mengingat bahwa titipan ini pasti akan dipertanggungjawabkan supaya kita tidak semenang-menang. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina ashabi rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.